mak saya, bapak saya itu kalau orang Betawi suka nyablak gitu kan. Tetangga lewat apa aja diomongin tapi lucu gitu. Mungkin bapak mak gua nih ngomong, jadi nurun gitu kan. Dan dengan jadi komedian saya bisa memerankan apa aja. Saya bisa jadi guru, saya bisa jadi murid, saya bisa jadi seorang aparat keamanan, apa itu security, apa kepolisian, apa. Jadi baju-baju yang saya pakai, malah saya banyak cita-cita yang bisa terwujudkan di situ gitu. Sembako itu nama grup, Kang. Nama grup lawak. Anak gua bakal jadi begini, seolah-olah dia udah tahu duluan gitu kan. Saya sampai merinding ini. Karena AC-nya dingin ini. Yadi Sembako, selamat datang. Kalau udah Yadi Sembako, jangan pakai selamat lagi kan. Selamat udah punya nama orang. Yadi datang. Ya, maaf ya Kang. Yadi Sembako, selamat datang. Oh, yang datang selamat berarti ya. Padahal selamatnya nggak ada gitu. Iya. Yadi Sembako datang. Nah, Yadi Sembako datang. Tapi mohon maaf pemirsa, kalau sekarang kan Yadi udah berubah dari komedian. Beli benang di Pondok Pinang, banyak pilar di atas menara. Cakep. Para pemirsa harap tenang, Rizky Bilar mau bicara. Jadi malah saya ke mana-mana gitu kan. Kebetulan di sini ada Ustadz Haji Ahmad Ustandi, Ustadz Jupri ya, yang sering main di CHSI, catatan harian seorang suami apa ya. Kan istri pasti punya suami. Yang pasti apa sudah dipanggil salam ya buat Lesti, salam ya buat saya istri Lesti. Aduh. Bisa salah gitu ya? Padahal mas saya dengernya Lesti, orang mampir salam ya buat istri, saya Lesti, saya dengernya gitu kan. Kang Ridwan makasih banyak, saya udah diundang ke sini. Nanti kapan-kapan saya sunat, Akang saya undang. Belum disunat? Yang pertama dipatok ayam. Nah ini sampai sekarang belum sunat lagi. Dia bentuknya nggak karuan. Yang main dipatok. Iya Kang. Bisa ya dipatok ayam? Iya kan pakai sarung begitu masih kecil mah. Ini ayam ada ayam jago ya kan. Apaan nih? Wah makanan nih, patok aja ya kan. Sunat lagi, ada yang begitu ya. Tentu nggak kalaminnya, aduh lah. Kasihan. Udah jangan inget-inget lagi. Jangan inget-inget. Karena itu masa lalu kecil. Sekarang alhamdulillah udah gede. Oh gitu kalau orang kampung. Nah inilah kalau kita bicara sama komedian nih belok terus nih. Nah ini Sembako nih sibuknya apa nih sekarang? Alhamdulillah Akang, walaupun lagi ada timbul permasalahan yang ada di berita-berita yang Akang juga tahu, mungkin pemirsa juga tahu ya. Tapi alhamdulillah tetap ya semangat aja lah, karena banyak orang-orang yang selalu doain, selalu kasih semangat gitu kan, selalu kasih input ya. Saya kan berteman apalagi dari kalangan ustadz banyak banget gitu kan, dan juga dari yang terdekat juga ada, diantaranya hadir di sini gitu kan. Dekat kan? Yang selalu ngomelin gitu kan, dan selalu saya tempat minta saran, minta solusi keluh kesah gitu kan, dan juga minta token listrik. Minta pulsa. Oh berarti waktu kemarin waktu listrik gak kebayar minta? Oh gitu. Listrik dong 100 gitu. Dikirimin sama dia, kirimin doa bukan. Semoga cepet bayar token. Jadi WhatsApp bukan isi kode token ya? Doa dulu ya. Begitu Akang ya, alhamdulillah Kang. Jadi sebuah peristiwa ini ya, semua peristiwa ini yang kita jalanin memang pasti kata kita pribadi juga pasti ada hikmahnya gitu kan. Betul. Apalagi dari orang-orang terdekat kita pasti ada hikmahnya, entah apa kita belum tahu. Betul, gitu kan. Betul. Tapi alhamdulillah saya makin semangat saat ini, makin survive. Tadinya saya kalau diundang podcast yang ada bawahnya berlinang terus mata Kang gitu kan. Nah, kalau sekarang alhamdulillah berhadapan sama Akang, alhamdulillah
linangan air mata udah agak kering gitu kan. Karena udah diajak makan di restoran. Iya. Biasanya belum makan diajak podcast gitu. Tadi disuguhin dulu gitu kan. Udah kenyang baru podcast. Nah, itu dia. Nangisnya orangnya. Iya. Nanti saya mau tanya juga sih terkait kasus yang sedang menimpa ya, mungkin. Iya. Sakit nggak ditimpa? Kalau menimpa sih kemungkinan nggak menimpa banget gitu kan. Nggak menimpa banget. Karena itu berita ditayangnya di TV, nggak ke saya. Jadi billboardnya nggak ke saya. Jadi ya pasti saya jawab, Kang. Nah, dari ini saya nanti akan tanya. Cuman saya pengen tahu ya, dulu tuh sebelum, kan sekarang komedian ya bisa dibilang ya. Tadi juga kita makan bercanda terus ya. Iya. Sampai makannya nggak kemakan. Lapar. Itu ada roti. Ya, nanti boleh dimakan nanti ya. Iya dong, ya harus. Apakah dari kecil suka bercanda kayak gini ya? Apa suka berkomedi atau memang kan dulu katanya sempat jadi supir juga ya? Itu gimana tuh? Saya cita-cita tuh nggak ada. Aku pengenan jadi seorang artis atau entertain atau komedian, nggak ada, Kang. Saya cita-cita itu guru. Guru? Iya, makanya saya sekolah madrasah sanawiyah. Nah, saya udah ikut tes tuh PGA. Dulu ada PGA namanya, pendidikan guru agama. Betul. Saya udah tes baca Al-Quran, tajwidnya bagaimana. Udah lulus saya. Daftar aliyah juga lulus gitu kan. Cuman karena saya kan apa-apa orang tua gitu kan nanya, Pak ini udah alhamdulillah udah lulus. Ini yang dia nggak langsung lulusnya baik atau nilainya bagus atau gimana, enggak. Orang tua tuh bapak saya ya. Yang ini berapa masuknya? Yang ini 100.000. Waktu itu masih mula. Ini yang 200.000. Kalau itu yang nem apa? Ya itu SMA tapi belum keluar nemnya, Pak gitu. Itu kalau misalnya keluar nem masuk mana? Karena namanya orang Betawi ya gitu. Masuk SMA negeri. SMA negerinya berapa? 45.000, Pak, gitu. 45.000 uang masuknya. Ya udah yang SMA aja kan. Padahal saya pengennya PGA gitu, tapi karena orang tua ya udah SMA aja, ngeliat murahnya di situ kan. Tapi hikmah yang saya dapat di situ, saya jadi ketua rohis. Saya dari sanawiyah yang pakai celana panjang warna biru gitu kan, bisa jadi ketua OSIS gitu kan, mengalahkan kandidat-kandidat yang dari SMP ternama gitu kan di Jakarta. Ya, tapi alhamdulillah mungkin hikmahnya di situ saya, Kang. Jadi sampai kepilih ketua OSIS dari sanawiyah yang beberapa orang doang gitu. Betul. Jadi itu yang menjadi apa ya? Saya hikmahnya bapak saya begini, saya suruh masuk sini dengan bayaran yang murah, tapi anak gua bakal jadi begini, seolah-olah dia udah tahu duluan gitu kan. Saya sampai merinding ini karena AC-nya dingin. Ya, nah di situ saya bergaul dengan banyak temen, ada yang kalangan artis juga gitu kan, ada yang anak-anak kolong istilahnya, dari anak-anak polisi, tukang polisi atau apa gitu ya kan. Jadi kenalan dengan berbagai macam suku-suku juga. Dulu sanawiyah kalau mau Betawi semua gitu kan. Jadi campur-campur udah tuh gitu. Pas SMA itu. Pas masuk SMA gitu, dari sanawiyah ke SMA gitu kan. Jadi orang tua saya udah SMA aja deh yang murahan. Ternyata bukan murah di situnya, tapi mahal di masa depan saya. Kenal dengan orang-orang, dengan anak-anak teman sebaya saya yang dari berbagai macam suku, dari berbagai macam pendidikan dulunya, anak siapa. Jadi hikmahnya di situ yang saya dapetin gitu, Kang. Di SMA tuh udah ada lingkungan artis juga maksudnya? Ada, waktu itu ada Tengku Firmansyah di situ. Gitu. Terus juga di senior saya juga ada Ria Irawan dulu di situ. Jadi ceweknya saya lupa tuh, cakep-cakep sih. Pokoknya yang cakep saya lupa. Soalnya ada istri gitu ya? Iya, ada anak saya gitu. Iya, jadi memang dulunya pengen jadi guru, Kang, gitu. Jadi pengen jadi guru. Udah saya kuliah juga, Kang, saya kerja dulu setahun ngenekin anak TK. Bentar, dari beres SMA kuliah. Jadi SMA nih, pengen kuliah, bapak nggak ada duit gitu kan. Anak banyak gitu kan. Jadi nggak ada duit,
akhirnya saya kerja dulu, Kang. Kerjanya apa? Saya nyupir belum bisa, Jadi teman saya punya usaha, ibunya antar jemput anak sekolah, saya ngenekin gitu. Jadi anak mau masuk mobil, saya ngangkat, turun saya yang turunin. Kadang-kadang ibunya juga saya turunin. Gitu kan. Jadi saya sampai salah gitu kan. Karena sama-sama dua-duanya bawa termos, cuma beda bentuk. jadi itu saya ngumpulin duit dulu. Nah, setahun kemudian saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ gitu. Jadi bayarannya waktu itu 750.000, Kang. Satu semester? Enggak, uang masuknya. Masih murah dulu kan, dulu. Tapi waktu itu harus bayar 2 kali. Saya ngadep ke orang ininya, bisa nggak bayar 3 kali gitu kan. Saking murah, lebih murah. Saking nggak ada duitnya gitu kan. Ada duitnya. Iya, jadi alhamdulillah dikasih gitu kan. Saya sampai ya istilahnya waktu itu kan kalau yang kerja ngambil sore gitu kan, bisa kuliahnya sore. Senin sampai Sabtu gitu kan. Nah, kerjanya saya pagi antar jemput anak sekolah. Nah, sama lama-lama saya diajarin deh tuh. Nyetir sama teman saya diajarin. Alhamdulillah bisa, Kang. Pas baru bisa bawa mobil sendiri langsung ditangkap polisi. Razia nggak punya SIM kan. Jadi bisa dulu bawa mobil. Iya. Baru ditangkap. Iya, pas banget pas baru bawa mobil ditangkap pada razia. Nggak ada SIM saya ya kan. Tapi ya ini sih apa ada lucu-lucunya juga lah, jadi bisa bebas lagi gitu kan. Udah jalan dah gitu. Nah, karena anak-anaknya ini kasihan mungkin polisi ya kan. Alasannya gitu lah. Pak, anak-anak kasihan Pak, ini belum pada makan gitu kan. Ya udah alhamdulillah. Jadi dari situ, Kang, dari situ saya wah, tapi saya jadi kenal sepupunya Akri. Cewek, Akri Patrio tuh. Jadi dia tinggal di rumah neneknya. Nah, ini sepupunya Akri ini sama Mbak Akri satu nenek gitu kan. Jadi Bang Akri itu parkir mobilnya di rumah neneknya. Nah, pacar saya waktu itu nih dulu zaman-zaman kuliah tinggalnya di rumah neneknya. Jadi pas ketemu Bang Akri, padahal saya satu daerah tapi belum pernah ketemu di Pondok Pinang. Udah jadi artis saat itu? Akri udah ngelaba dulu kan, ada acaranya. Kalau ya saya belum, masih nyupir. Jadi Bang Akri boleh nggak kerja sama abang gitu. Wah, tapi gue nggak bisa gaji. Ini supir, nggak apa-apa Bang, berapa aja. Nah, mulailah saya nyupir, nyuci mobil, ya kan. Terus juga beresin apa yang Bang Akri mau syuting, apa mau manggung, apa udah saya fokus di situ aja. Nggak ada terbesit di pikiran saya pengen jadi artis kah gitu, pengen jadi pelawak, boro-boro gitu kan. Saya nyadar diri gitu kan. Tapi karena kita bergaul dengan tukang minyak wangi, pasti kebagian wanginya kan, ya kan, Kang. Sama tukang sol kita kebagian semir-semirnya gitu kan. Nah, saya setiap hari ngelihat mereka diskusi bedah naskah namanya tuh di kantor Patrio. Oh, begini cara bikin naskah pelawak. Terus dia manggung. Oh, begini manggung pelawak yang keluar pertama yang ini bomnya di terakhir gitu. Jadi mereka syuting. Lama-lama kayak gini, Kang. Gua bisa nih, gua gitu ya. Gua bisa. Figuran, saya mau menjadi figuran. Saya mau gitu. Awalnya figuran di Ngelaba tuh. Akhirnya lama-kelamaan saya diangkat jadi kru. Almarhum Budi Anduk. Itu kru juga bareng saya. Awalnya Budi Anduk bagian nyari bis. Kalau ada syuting nih, jadi bawa ke sekolah, anak-anak sekolahnya pulang sekolah tuh dibawa gitu kan, sama guru-gurunya yang mendampingi. Nah, saya bagian nyari sekolahnya nih, sekolah mana, ntar bisnya, atau minggu besoknya syuting lagi Ngelaba, saya bagian nyari bis, Budi Anduk siswanya gitu kan, sekolahnya. Gitu sama Budi Anduk almarhum, saya jadi kru waktu itu. Jadi dari situlah kita banyak belajar tentang komedi itu. Dan itu komedi itu nggak ada sekolahnya, Kang. Saya juga kaget kalau waktu nggak ada sekolahnya, nggak ada, langsung aja gaul gitu. Harus praktek langsung dan melihat gitu kan. Nah, makanya saya kaget Kiwil bikin sekolah komedi. Iya, betul. Tapi ya itulah Kiwil, dia harus dia pendakwah juga, saya salut gitu kan. Saya aja belum berani gitu kan. Tapi dia dengan ketekadnya dan banyak belajar gitu.
Jadi bisa dakwah. Nah, kan bisa apa? Karena dia jiwanya emang pelawak gitu kan, komedian sejati lah. Dia bikin sekolah pelawak ya wajar aja gitu. Karena belum ada gitu loh Kang. Belum ada sekolah pelawak, belum ada Kang. Kalau kepribadian kan udah banyak gitu kan, banyak gitu kan. Kita lihat, sekolah pelawak belum ada. Makanya saya salut Kiwil bikin sekolah bisa komedi. bikin kayak gitu ya. Padahal kebanyakan pelawak atau komedian tuh dibentuk di lapangan. Di lapangan Kang, harus benar-benar kalau dia ada bakat terpendam walaupun dia nggak keluarin, tapi akan ketahuan Kang. Dia bakat, ini anak bakat nih, tapi akan ketahuan gitu. Walaupun bapak mamanya dokter, ibunya dokter, tapi anaknya ada bakat pelawak gitu, ketahuan Kang gitu. Bakat itu nggak bisa dibohongin. Apalagi dia mau asah lagi gitu kan. Nah ternyata saya dulu di kuliah malah diajak ngeband, jadi vokalis ya kan. Malah larinya ke lawak kan nggak ada nyambungnya. Ternyata saya pelajarin. Orang emak saya, bapak saya itu kalau orang Betawi suka nyablak gitu kan. Tetangga lewat apa aja diomongin tapi lucu gitu. Mungkin bapak emak gua nih ngomong jadi nurun gitu kan. Nurun apa yang kita cita-citain nih, tapi walaupun cita-cita itu nggak kesampaian jadi guru, alhamdulillah banyak teman-teman saya yang udah jadi guru gitu kan. Bahkan saya ada acara-acara dipanggil guru-guru saya yang dulu ngajar madrasah sanawiyah, dan dengan jadi komedian saya bisa memerankan apa aja. Saya bisa jadi guru, saya bisa jadi murid, saya bisa jadi seorang aparat keamanan, apa itu security, apa kepolisian, apa. Jadi baju-baju yang saya pakai, malah saya banyak cita-cita yang bisa terwujudkan di situ gitu. Apalagi guru, saya pernah sinetron juga ada jadi seorang guru pernah gitu kan. Jadi peran lah ya, jadi perannya minimal feel-nya dapet gitu ya. Feel-nya dapet ya, apa yang saya pengen. Mantap. Perasaan kan saya nggak ada lucu-lucunya. Kenapa tepuk tangan tadi giliran lucu aja tepuk tangan. Oh jadi kan macam-macam peran ya udah dicoba berarti. Peran. Jadi dengan jadi seorang entertain atau artis atau komedian ini Kang. Jadi kalau komedian kan tampil kata di skenarionya lu sebagai ini ya, kita harus ngikutin kan ya. Betul. Tinggal pengembangan dialog. Udah ada skenarionya kan kalau skenarionya ya. Tinggal pengembangan kita aja sendiri. Karena ada film atau sinetron gitu yang betul-betul harus teks konteks konsep banget, apa namanya, naskah banget ada. Sama persis lagi. Cuman ada yang membebaskan. Pokoknya benang merahnya ini, lu bebas untuk apa namanya, perbalnya gimana gitu kan, dikolaborasinya bagaimana dengan lawan main, ada yang seperti itu kan gitu. Jadi sekarang awalnya saya pengennya jadi guru gitu kan. Intinya itu aja. Tapi Allah ya itulah, kita punya rencana, Allah yang nentuin gitu kan. Itulah kenapa saya jadi pelawak ya, semata-mata wasilahnya dari Bang Akri Patrio dan Patrio Group itu sendiri yang memberikan kesempatan saya untuk tampil walaupun sebagai figuran waktu itu. Awalnya. Kalau nama Yadi Sembako tuh sejak kapan keluar? Aslinya bukan Yadi Sembako kan? Nama asli saya Suryadi Ishak, iya. Suryadi Ishak kan? Kenapa nggak Bulog gitu? Kenapa nggak Bulog? Kenapa Sembako? Ya ini nih apa, Sembako itu nama grup Kang, nama grup lawak. Saya, Kiwil, dan almarhum Murfi namanya. Oh, grup lawak. Grup lawak, karena waktu itu kita semuanya ini figuran di Laba. Oh, itu figuran semua? Iya. Termasuk Bang Kiwil? Kiwil itu saya yang nyari. Yang ngajak gitu? Wah, saya lihat, jadi cari, kan saya udah jadi kru nih ngelaba ya kan. Jadi cari buat figuran. Wah, saya lihat mukanya ada yang abstrak nih. Kiwil ya kan. Mau nggak gitu ya? Mau nggak ya Bang? Saya manggilnya masalah Abang, Bang. Mau nggak Bang? Ini Bang. Mau jadi figuran nggak Bang? Oh boleh. Udah, lucu, dipakai lagi lucu, gitu. Pernah Jadi, gitu. wah ini pas ada lomba lawak namanya itu Radio SK. Itu Radio Suara Kejayaan, tempatnya pelawak. Yang 4 sekawan di situ. Taufik Safalas, Ulfa, Temon, Abdel, Tukul. Awalnya situ. Di situ semuanya, Ricky Johannes, Nugi, di situ semuanya. Mereka tuh penyiar.
Bagito ya, kalau yang grup pelawak itu siarannya ngelawak. Oh, emang siaran ngelawak di siaran. Iya, ada ya dulu redaktur humornya itu Mas Toto Hudi, sekarang udah jadi sutradara film sama sinetron. Jadi keluar, nah, wah, mudah-mudahan. Tapi ngelawak sama siapa ya, gitu ya. Ada Murphy sama Kiwil gitu kan. Jadi sebelumnya juga gabung sama adanya Akri dan satu lagi teman saya Ican. Cuman yang utuh cuma bertiga nih gitu kan. Nah, akhirnya kita lomba lawak, alhamdulillah dapat juara kedua, dapat jatah siaran di Radio SK. Di awalnya di situ semuanya, Kang. Dan nama grup lawaknya Sembako. Sembako. Kenapa Kiwil nggak pakai nama Sembako? Awalnya pakai. Oh, sempat pakai. Awal kita muncul bertiga itu di spontan. Ui. Nah, sekarang menang suaranya banyak tuh. Alhamdulillah ya. Nggak ada partai suaranya banyak. Iya. Ya pasti itu pakai Murphy Sembako, Kiwil Sembako ya di Sembako. Nah, 2003 bubar karena 2002 itu Kiwil udah mulai naik tuh dengan dialog Zainuddin, ayah Zainuddin MZ-nya gitu kan. Jadi mulai naik dan mulai punya kesibukan. Nah, kita yang dua nih akhirnya bubar 2003. Nah, saya minta izin sama dua orang teman saya ini, saya pakai nama Sembako, mudah-mudahan bawa rezeki buat saya gitu. Iya, filosofinya Sembako itu kan sampai kapanpun orang membutuhkan gitu kan. Kiwil yang ngasih nama, udah namain Sembako aja. Nah, tahun 98 itu lomba lawak, Kiwil itu kan zaman-zamannya orang bagi-bagi sembako dulu gitu. Jadi pas lah ya. Pas lah, udah. Pas banget lah, udah namanya Sembako aja udah ya, dengan nama Sembako itu kita. Jadi dasarnya Sembako tuh karena ada grup lawak namanya lawak. Sembako. Makanya terus dipakai terus. Nah, ini pengalaman yang lucunya begini kan. Saya pakai nama ya di Sembako, ikut acara tablik gitu kan. Itu yang datang nenek-nenek banyak. Kenapa tuh? Katanya ada bagi-bagi sembako. Padahal ya di sembako, ya kan dengaran mereka bukan bagi sembako. Yang datang banyak. Panitia ditanyain, Pak Yadi, kita ditanya ibu-ibu ini, katanya ada bagi-bagi sembako. Oh ya di sembako. Itu 2 kali kejadian seperti itu kan. Awal-awal mungkin ya. Iya. Karena orang belum kenal kan. Awal-awal seperti itu kan. Terus waktu awal ke dunia ini ya, dunia komedi gitu ya, lawak. Itu ada proses belajarnya nggak? Kan tadi ya belajar di lapangan, belajar langsung ke yang lebih senior gitu. Tapi ada nggak belajar sendiri, belajar depan cermin atau punya mentor nih yang ngarahin kayak gini-gini gitu? Itu udah pasti, Kang. Itu udah pasti. Jadi bagaimana saya itu dialognya terkenal, dialog logat Arab gitu kan. Ya, Kenapa saya manggil itu? Saya sowan ke Mas Parto, dapat arahan dari Mas Parto. Saya sama Kiwil Mamuri, lu kalau mau jadi cepet terkenal dan diinget orang gitu, lu harus punya karakter semuanya. Kiwil ketemu betul Zainuddin MZ-nya, ayah Zainuddin MZ. Murphy dengan logat Cina-nya, saya belum apa-apa gitu. Bang Akri waktu itu pakai logat Arab, kalau ada casting aja dia jadi saudagar, jadi orang Arab baru pakai keluar Arabnya. Wan Abud, mungkin akan kenal Wan Abud yang bijak kribo ya. Memang orang Arab asli dia kan, dilihat asli orang apa, ada keturunannya gitu, udah sesuai dengan hidungnya. Nah, ini mau aku orang Arab, hidung pesek, badan kontet, ya kan? Gimana cara? Nah, dengan logat Arab yang saya akan pakai gitu kan, setiap penampilan saya di entertain, nah itulah mungkin bisa membedakan gitu. Dan juga saya ada cari-cari, Kang, idiom-idiom gitu kan. Bibir di kulum ya. Bibir di kulum lagi naik tronton. Assalamualaikum penonton gitu. Itu kan lagi praktekin lagi. Ya misalnya saya panggil misalnya ya Komeng, ya Yadi, ya Ayu Ting Ting, ya Yadi. Misalnya ke Opi Kumis,
ya spion kurung batang gitu kan. Mungkin hal-hal itu yang orang inget. Oh iya, ya Adi begitu Kang di jalan. Ya Adi, iya Kang gitu kan. Karena nggak ada ibu saya, saya mah udah nggak juara dari kapan tahu. Karena ibu saya gitu kan, yang lain lawan-lawannya suaranya bagus-bagus gitu kan. Tapi kenapa saya bisa jadi juara? Kita udah karomahnya ibu saya aja dah gitu kan. Nggak ada yang lain gitu kan sama pertolongan. Oh ya udah, pemirsa mah tinggal melihat penampilan saya, mama saya, oh suka nih gitu. Pemirsa aku suka gitu kan sama logat-logatnya mamahnya si dengan itu yang setiap saya langkahkan, Mak, doain Andi ya Mak, mau bikin grup lawak, mudah-mudahan bisa jadi kayak Patrio gitu kan, Bagito gitu. Ya gue doain, Mak saya begitu doang gitu. Ya Mak doain gitu. Dapat juara, dapat jatah siaran, udah siaran nih kita namanya emang selalu nggak ada puasnya gitu, minta doa lagi Mak. Kalau dapat siaran nih Mak, yang udah mah Bagito, Patrio, 4 Sekawan, Topik Sapala, si Ulpa pada masuk TV Mak, doain biar masuk TV ya Mak. Ya Mak doain gitu. Masuk TV. Masuk TV gitu. Walaupun sebelumnya di Ngelaba udah, cuman kan kita sebagai figuran. Dan di situ Allah kasih tempat gitu kan, di spontan pertama kali kita bertiga gitu, spontan, gitu kan. Dari situ saya dapat tawaran jadi host. Sudah punya tempat di deretan inilah dianggap pelawak gitu kita, padahal kita menganggap diri kita belum apa-apa gitu kan. Tapi alhamdulillah ya karena ikhtiar kita juga, kata orang tua kita juga yang selalu doain, dan juga doa-doa orang terdekat kita, keluarga besar kita, itu jangan kita lupain, apalagi pemirsa gitu Akang. Jadi penting ya doa orang tua itu ya. Itu Akang. Karena ya itu juga kan kerasa kan ketika minta doa, ya alhamdulillah banyak yang terwujud ya. Ada aja jalannya gitu kan. Nah ini juga saya atas semua yang sudah saya lakukan, walaupun pengennya jadi guru tapi jadinya seorang entertain, seorang komedian, itu yang saya syukuri aja. Semuanya ini kita punya rencana pengen jadi guru, tapi Allah juga yang nentuin gitu kan. Seperti itu Akang. Kalau anak ada yang di dunia entertain juga? Kalau dunia entertain anak saya beda bidang ini Kang. Jadi dia malah ditarik suaranya gitu kan. Biasanya narikin kolor saya, jadi tarik suara gitu. Iya, jadi alhamdulillah saya minta sama Kang Sule, Kang, kebetulan anak saya pernah syuting TVRI, pernah dengar suaranya Katan, Kang Sule boleh nggak masuk manajemen? Anaknya udah deh, bawa aja ke manajer gue, katanya gitu. Beberapa saat kemudian saya dipanggil lagi, ya anak lu kerja di gue aja deh 24 jam, lu kapan aja anak lu masuk deh, katanya gitu. Ya Allah, alhamdulillah waktu itu lagi zaman sulit-sulitnya gitu kan, ada tawaran begitu, saya cuma nggak nangis gegerungan doang gitu, cuma berlinang air mata aja. Makasih banyak Pak Ruben, tapi habis wisuda aja ya habis wisuda udah masuk aja, kata. Saya tanya anak saya kan, saya sambil nunggu wisuda itu ternyata memang nggak ada kegiatan, ya udah. Akhirnya dari magang itu selama berapa bulan di sana, dia ditarik lagi, mungkin ada beberapa kriteria dan penilaian yang dianggap anak saya bisa ngikutin apa yang mereka mau gitu. Jadi kreatif. Tim kreatif ya? Di FOP, di kantornya Ruben. Bikin konten gitu bukan? Iya, kreatifnya tapi dia kreatif. Iya, bikin konten termasuk juga ada live on air juga kan lewat YouTube sampai saat ini. Kan yang bikin happy orang tua kan bisa belajar di tempat yang tepat ya. Mudah-mudahan bisa tumbuh berkembang terus ya. Ya, tumbuh berkembang ya, tergantung personalnya sendiri sih Kang, saya bilang. Maunya jadi apa gitu? Iya, jadi kalau anak kita arahin terlalu keras juga, anak sekarang nggak bisa mungkin ya kan, Kang ya. Kalau orang buat dulu mungkin ya kan, lu masuk pesantren, pesantren loh, ya pesantren loh, mau jadi apa lu deh lo, gitu. Ya alhamdulillah ya jadi ustad, gitu. Iya ada, teman banyak yang kayak gitu kan. Pokoknya harus masuk polisi gitu kan kalau orang dulu. Nah kalau anak sekarang kan udah punya keinginan lain, kesenangan lain, kita kerasin lagi. Nggak bisa ya. Jadi apa yang dia suka kita arahin aja Kang, gitu kan. Kita ada.
oh anak saya juga nggak tahu tadi anak saya bisa nyanyi gitu, suaranya juga nggak kayak suara saya gitu kan. Berarti kan suara saya jelek ya. Jadi oh iya, dia latihan terus ya, oh bisa, alhamdulillah dibikinin single sama Kang Sule. Dibikin? Iya, juga video klipnya udah ada di YouTube. YouTube ya. Ya, jadi saya pikir nama channelnya Kutub. malah lagu pertamanya itu dikasih ciptaannya Reza Herlambang gitu. Tadinya dia mau kasih penyanyi yang udah terkenal, tapi dihadiahin buat anak saya karena saya sama Reza Herlambang kenal dekat juga gitu kan. Jadi bapaknya dia sama tetangga saya deket gitu. Jadi bukan nama saya yang berarti ya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah kasih lagu sama masih 15 tahun udah ada di Kutub juga gitu kan. YouTube. Oh ya YouTube itu dia itu sama Kang Sule juga dibikin lagu sekalian video klipnya. Wah bintang, kalau bapaknya yang bikin berapa duit bayarnya ini bintang video klipnya mahal-mahal gitu kan, yang ada di manajemen semuanya. Jadi bapaknya punya passion di musik, anaknya jalani. Ada yang jalani. Anak suka kreatif bikin. Iya, ada lagi jalanin. Iya. Iya nggak? Kalau saya tukang makan dulu kan, badan saya dulu gemuk. Anak saya ada juga yang tukang makan. Ada gitu. Iya, apalagi roti, Kang suka banget ya Kang. Makanya kalau ini roti. Oh iya. Anak Suka saya, ya roti. anak saya suka banget Kang. Anak saya, tangga saya juga suka. Bapaknya apalagi. Kan ini nggak bisa makan, ini mah nggak boleh. Oh Dami. Dami. Oh Dami. Pantas keras. Boleh dicoba yang mana? Iya nanti saya pernah makan kok Kang. Saya ingat nih tulisannya. Pernah makan disiapin orang gitu di acara apa dulu ya. Pernah makan saya. Bukan sisa, bukan. Saya makan sisa, bukan sisa orang Kang, sisa istri saya. Iya, cuman istri saya juga katanya dapat dari temennya. Gitu. Ayo dites nih, yang mana nih? Nah, saya semuanya doyan nih Kang, apalagi yang abon-abon ini. So, gas. Amor cake, namanya juga Amor. Apa artinya? Iya, Amor dewa Amor. Dewa cinta ini. Saya pikir ngomong namanya Amor, gak tahu. Amor itu dites satu. bahasa Yunan, bahasa Ibrani. Jadi begitulah Kang perjalanan dari awal saya. Mungkin pemirsa banyak yang belum tahu karena di mana-mana banyak, kenapa sih sembako namanya, lu punya toko sembako gitu pada nanya. Ya udah saya jelasin, lama-lama capek juga ya kalau tiap orang jelasin gitu. Tapi ya biar mereka tahu, saya seneng aja ngasih tahu. Nama grup Pak, grup saya Kiwil. Nah Kiwil grupnya orang nggak ada yang nyangka. Akang juga baru tahu kan? Baru tahu. Iya, makanya banyak orang yang belum tahu sembako itu apa, sama grup lawak. Karena sayangnya radionya sekarang udah nggak ada kan. Tapi saya juga nggak disebut Ridwan Amor, nggak ada yang nyebut Ridwan Amor, walaupun saya punya Amor kan. Iya, walaupun saya punya bakery, Ridwan Bakery enggak kan. Enggak. Jadi sembako, pernah nggak punya sembako, gimana coba ceritanya? Nah itu dia Kang, mungkin udah dengan sembako, orang ngoper-ngoper sembako banyak. Karena kejadian Kang, jadi pas COVID kemarin kita kan nggak ada boleh ke rumah. Kerjaan saya nggak ada. Ya kan? Mau makan gimana Kang? Itu setiap kali kita keluar ada tuh Kang tetangga yang gantungin telur. Tiap hari beda-beda. Besok sayuran. Gitu. Akhirnya saya tulis aja, besok saya butuh ini. Itu kan lagi kena kita pada nyumbang kan. Iya. Karena nyumbangnya ini nggak sesuai harapan, udah aja pesen lah. Jadi alhamdulillah punya tetangga di komplek itu baik-baik, orangnya udah gotong royongnya juga luar biasa gitu. Jadi ada aja tuh telur gantung, paling sering telur Kang. Telur gantung. Iya, kan nggak mungkin kita besok daging ya kan mahal. Pagi jadi pengen roti ya gitu kan. Iya, jadi boleh minum ya. Minum dulu. Saya sengaja batukin emang ini biar disuruh minum. Bismillahirrahmanirrahim. Biar lancar makan rotinya. Harusnya makan roti dulu. Iya. Salah ya. Salah. Ntar berarti saya bungkus aja. Iya.
Tenang, yang dibungkus ada. Ini buat dicoba. Ya, iya Kang. Mau yang mana nyobainnya? Saya mau coba yang, nah ini yang belum pernah saya makan nih. Ya. Roti misteri namanya itu. Mister. Iya, baru ketahuan rasanya setelah dimakan kan? Ini nih, ini yang perlu kita coba nih, yang belum pernah kita tahu, ya. Kalau udah mencoba, kalau nggak kuat, lambaikan tangan. Nah, ini makan roti kayak ikut uji nyali. Panca ya. Bismillah. Yang botak itu yang dunia lain? Dunia lain. Apa? Siapa sih dunia lain tuh maksudnya? Hostnya lupa lagi. Spontan. Iya, ini dunia lain, dunia lain. Oh iya, uji nyali. Ah, iya uji nyali ya. Angkat tangan ya kalau nggak kuat ya. Gimana, aman, aman? Enak nih, saya yang manis-manis begini ada keju-kejunya ya kan? Ada kan ya? Kejunya agak dipanggang, kepanggang gitu kan Kang ya? Di atasnya. Enak banget. Mantap. Amor Cake pemirsa. Amor Cake. Cari aja. Instagramnya ada. Ada. YouTube-nya juga ada. Tinggal pesen aja. Kalau mau pesenan apa aja juga siap ya, Iya. Pak. Nah. Palu gada ya. Palu gada. Mau Minta gua ada. mau roti apa palu gada, mau lu minta apa aja ada. Sengaja kita bikin kenyang dulu sebelum ditanya yang bikin pusing. Salah. Sekarang giliran saya ngasih orang makanan sisa. Minum dulu, biar tenang dulu sebelum nanti ditanya ya. Ini nih. Saya sudah kuduga. Kemarin saya sempat baca berita sempat rame ya. Jadi sembako penipu katanya. Itu gimana itu? Terduga penipuan. Tapi kan awal-awal kan sempat ada yang bilang gitu kan? Ya. Kesini-sini kan diklarifikasi kan? Itu gimana tuh ceritanya? Jadi itu luar biasa Kang, itu pembelajaran yang sangat berharga sekali. Saya kalau bukan bidang saya lagi, saya nggak akan mengerjakan sesuatu yang bukan bidang saya, yang kira-kira saya nggak mampu Nggak melaksanakan. hafal, nggak tahu ya. Waktu itu saya pernah belajar masalah kontraktor, tapi karena saya tidak tahu tentang kontraktor, akhirnya ambruk. Nah ini lagi ada yang ngajakin kerjasama, tapi dalam bidang saya gitu kan. Yang mengarahkan ini ada guru ngaji saya, gitu kan. Tapi berubah status menjadi pengusaha, yang katanya dapat dana dari investor, gitu kan. Dan saya juga diajak beberapa kali, ya kenal juga gitu kan. Akhirnya bikin acara lah di tanggal 26 Agustus. Nah, teman-teman artis, terus juga IO, terus juga notaris yang legalitas PT itu koneksi saya semuanya, kenalan saya semuanya. Apalagi artis ya, teman-teman artis mau datang, mau dengan harga pertemanan karena melihat saya sebagai artis juga, temennya juga. Teman lah ya, ini harga teman. Ada yang minta DP, saya laporan ke komisaris karena saya ditunjuk direktur kan. Direktur dan penanggung jawab di acara tanggal 26 Agustus itu. Akhirnya terjadilah acara itu juga, tapi dengan tidak ada dana yang masuk katanya dari investor. Kalau saya tanya ke komisaris, kamu nggak yakin? Ya bukannya yakin sih ya, cuman kan kita melihat situasinya nih, ini acara udah semakin dekat gitu kan. Terus dari H-2, H-1 dana belum ada yang masuk juga. Apa yang sudah kita janjikan ke artis, ke IO, bahwa ada dana masuk tanggal 25, nggak usah pakai DP-DP-an, kita bayar cash semuanya. Pada hari H. Kata komisaris. Kalau saya nggak berani ngomong apa-apa gitu kan, karena saya nggak punya kekuatan itu gitu loh Kang. Maksud saya begini, saya nggak punya dana, ya kan, mau bikin acara yang ratusan juta, orang gila aja gitu. Mau bikin acara yang orang nggak dibayar, lu
lu mau jatuhin karir lu yang dari nol lu bangun gitu kan. Nggak ada itu pikiran saya kalau tidak ada janji dari komisaris. Iming-iming dari komisaris bahwa ada dana masuk, berarti alhamdulillah ada dana masuk bisa tercover semuanya. Tapi sampai haknya nggak ada dana masuk. Sedangkan penanggung jawab di situ ditunjuk saya, direktur saya. Jadi direktur ya? Direktur loh, Kang. Di aktanya direktur. Direktur. Keren ya namanya. Direktur cek kosong. Cek kosong. Ya iyalah Cek kalau kosong. belum ada dananya. Sedangkan tanda ya yang IO ini teman saya menuntut karena ada tanda tangan saya. Di cek tersebut sama komisaris ada 2 orang kan, Iya. yang akan mungkin juga lebih paham lah gitu. Saya belum paham Saat itu. Karena apa? Karena memang saya jadi direktur juga hanya menuruti perintah aja, bukan saya ngajuin diri gue jadi direktur dah, bukan gitu. Bukan ambisi dan bukan Nggak ada, saya mah pengennya jadi player. Toh saya di situ ditunjuk jadi direktur, penanggung jawab, saya nge-MC juga kok di acara itu. Saya ngelawak juga di acara itu, saya nyanyi juga berapa kali berarti honor saya kalau dihitung-hitung ya kan, Kang. Tapi ya semuanya apa yang saya dapat ya sebuah pembelajaran yang berharga, teman-teman juga belum dibayar honornya, apalagi IO gitu kan. Jadi inilah apa namanya, akhirnya IO melaporkan saya gitu. Nah makanya kan wartawan juga udah langsung terduga penipuan, ya di Sembako terduga penipuan gitu kan. Padahal tidak seperti itu ceritanya gitu kan. Saya juga malah merasa dikorbankan, dimanfaatkan gitu kan. Dan nggak nerima duit sama sekali kan? Nggak pernah kan, sedikit pun nggak pernah. Kagak ada dana masuk ke PT itu, kagak ada. Cuman karena ya di Sembako yang pasang badan dan jadi direktur kan di situ ya, yang dikejar kan nggak kemana-mana kan. Yang kita siapa? Direktur. Yang dikejar lagi di acara siapa? Penanggung jawab. Dua-duanya dirangkap lagi. Dua-duanya dirangkap. Dan saya manut aja lagi dijadiin apa juga gitu. Mobil saya gitu kan, digadein sama beliau juga. Digadein mobil satu-satunya. Saya boleh ngumpulin nama anak saya di acara TVRI sama Kang Sule, honornya saya kumpulin buat DP room. Baru 2 bulan kita pakai, seneng buat kerja gitu. Diminta digadein dulu buat urusan dia, ya saya gadein, semuanya uangnya ke dia gitu. Jadi sekarang saya kerja kemana-mana ya harus sewa mobil, kalau nggak nebeng teman gitu kan. Kalau nggak pakai motor, masih ada motor gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Dan itu juga yang paling ngenes saya lagi, dia ini tinggal di rumah saya 8 bulan Kang. 8 bulan? Ya komisaris ini tinggal di rumah. Itu yang dia sendiri, yang dia 2 kali istri itu, ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan di rumah saya juga. Selama 8 bulan dia yang sendiri, itu duda tuh, masih udah duda tuh. Awalnya duda. Terus nikah, cerai lagi, itu di rumah saya. Mungkin pas setelah nikah, mana duitnya nggak ada kali, cerai lagi. Mungkin Kang. Orang dalamnya tahu kan, tapi lebih dalam. saya kan tersugesti dengan omongan-omongannya ya kan. Ya saya orang yang tipenya kalau udah kenal Ustaz pengen cari berkahnya gitu. Saya menerima beliau di rumah saya, pengen cari berkah biar rumah saya, urusan kerjaan saya lancar, rumah tangga saya sakinah mawaddah warohmah gitu. Karena seorang guru ngaji. Tapi kemarin dia berubah jadi status pengusaha gitu kan. Karena kenalnya dari guru ngaji awalnya. Guru ngaji Kang. Saya kenal 2019 akhir. Dan dia tuh memang banyak jamaahnya, artis-artis juga banyak yang diajak dia pernah pengajian gitu. Saat itu memang mentereng lah. Ya, masa sih nipu kan, nggak mungkin saya kan, bilang. ya, gitu. Tapi waktu saya kenal beliau, dan memang statusnya bukan lagi yang bentereng manggil artis pengajian gitu, bukan. Saya dapat somasi aja gemeteran Kang, karena seumur hidup saya belum pernah. Baru pertama kali terjadi kasus kayak gini ya. Bener Kang, sudah itu dilaporin ke kepolisian, ke blow up media. Citra yang udah dibangun dari awal ngerintis karir. Bagaimana Kang, coba Kang, dari nol. Orang nggak percaya, berarti ada brand yang putus juga berarti ya. Nah, orang kagetnya begini, kok jadi begini, bisa begini.
Akhirnya melihat perkembangan. Kalau yang udah tahu ya udah tahu. Jadi udah ketemu siapa udah tahu. Kan gue udah bilang dari dulu ada yang begitu. Oh, ada yang pernah bilang. Ada. Ngingetin lah ya, ngingetin. Tapi lu nya lagi deket. Gue nggak bisa dong gue masuk terlalu dalam. Lu nya ntar marah sama gue. Nah itu takutnya kan marah siapa lo. Iya. Gue lebih tahu kata tinggi. Nah, kok gue bisa begini? Gue ngabdi, gue ngelayanin. Apa yang dia perintahkan gue nurut. Gue nggak ngarepin apa-apa selain cari dapat berkah. Kok bisa seperti ini gitu kan, Kang? Tinggal di rumah lama, dia tidur di kamar saya tidur di karpet di kamar anak saya. Serius? Ya kan nggak mungkin anak saya di karpet, saya di atas tempat tidur, ya kan? Saya di karpet ngalah sama istri saya di karpet di kamar anak saya. Sampai gigi, entah itu tikus lagi nyasar gitu lewat mana sampai gigitin kulit saya gitu. Saya saking pulesnya tidur gitu kan, Kang, ya kagak tahu udah berdarah ini ya, Kang. Berdarah. Sadar berdarah. Berdarah, Kang. Digigit tikus. Nggak infeksi ya tadi? Itu tidur di ruang tengah itu. Nggak tahu tuh tikus lagi nyasar kemana itu gitu kan. Mungkin dia cari rumah RT nggak ketemu kali kan. Akhirnya jadi rumah warga sasaran gitu. Jadi laporan dulu susah katanya. Laporan susah nyarinya. Jadi yang saya sekarang lebih waspada lagi, Kang. Lebih waspada lagi walaupun udah apa ya istilahnya begini, Kang. Walaupun baiknya kayak apa, kita harus lebih waspada lagi. Ya, jangan terlalu polosan ya. Jadi jangan. Kita perlu menganalisa dulu. Betul, Kang. Kalau hikmah dari kejadian ini apa? Hikmah? Yang pasti saya introspeksi diri. Mungkin ada salah saya sama orang dan itu yang lagi saya perbaikin gitu kan, baik silaturahminya gitu kan. Saya introspeksi begini aja, kan mungkin ada apa saya yang salah sama keluarga dulu, sama anak-anak, sama orang tua atau apa itu yang mungkin silaturahminya yang begini. Saya dari situ aja dulu, Kang, dari ngaca diri sendiri. Introspeksi ya. Sampai saya itu ada yang DM ke IG saya, ke Bang Yadi, ini siapa ya? Ini dulu di sinetron ini saya megang Boomer gitu. Oh iya, Kang. Ini anaknya udah gede nih. Iya, ini iya Bang, ini di pondok gitu, Bang. Oh, laki ya anak lu ya? Wah, masa Bang Yadi lupa? Lah, ya udah lama lah gitu kan saya bilang. Masa yang ini kan anak keluar dari bidan Bang Yadi yang bayarin, Bang Yadi. Saya sampai lupa seperti itu. Jadi kita apa ya? Saya nggak pernah ngitung-ngitung apa yang saya sampai lupa. Saya juga gitu nggak pernah ngitung-ngitung apa yang diberikan sama orang nggak diingat lah ya. Tapi kalau ada yang kritik saya ingat gitu. Tapi kalau yang pernah kita lakuin gitu, saya berusaha untuk melupain gitu. Jangan diingat kebaikan kita udah pernah ngapain orang, tapi hikmahnya Akang yang saya dapat komentar semua orang nggak percaya kalau saya melakukan itu gitu kan. Alhamdulillah ya, banyak orang yang percaya. Banyak orang yang wah nggak mungkin ya begitu, pasti ada betul. orang ini yang manfaatin. Dan itu memang terbukti gitu kan, Kang. Karena banyak yang udah kenal juga kan. Iya. Tapi ada yang cerita juga, gue di dalam tuh tahu katanya kayak gimana. Iya, betul lah, Kang. Makanya ini salah satu yang apa tadi nemenin saya ada Ustadz Jupri atau Ahmad Ustadi itu tahu banget gitu karena dia gue ada dalam terjun seperti itu dan beliau tahu saya orangnya kayak apa gitu kan. Jadi nggak mungkin saya bisa orang lu nggak ada duit lu mau bikin acara kayak gitu, orang gila aja lu gitu kan. Dan mereka tahu ya kayak gimana jadi sembako itu, apalagi sampai nipu gitu kan nggak mungkin kan gitu ya. Iya, Kang, dia apa namanya ya ini aja apa beberapa sangkutan aja yang kecil-kecil saya takut gitu, apalagi yang ratusan seperti itu, Kang. Jadi ya menyelesaikannya bagaimana ya, komisaris nggak bisa dihubungin sekarang ya, tetap prosesnya kan saya. Jadi coba diselesaikan sekarang ya. Tetap, Kang, bagaimanapun walaupun saya bilang saya korban, walaupun saya bilang saya juga dimanfaatin, tetap aja ada bukti saya tanda tangan di situ, juga ada cek itu, tetap saya juga harus menghadapi semuanya gitu. Bagaimana ya, tinggal bayar.
Semua pembayaran IO, semua pembayaran artis yang janjikan sama komisaris saya, Gus Anom, itu sampai sekarang nggak terrealisasi gitu kan, Kang. Berarti kan siapa yang dilaporin saat pertama? Ya saya. Siapa yang harus resiko kalau ini walaupun itu dia udah janji, tapi saya tetap gitu kan. Ya akhirnya bagaimana cara saya menyelesaikan? Saya orangnya nggak mau pusing, Kang. Jadi Kang Ridwan mudah-mudahan bantu doa juga biar semuanya saya menyelesaikan dengan cara apa ya, aset satu-satunya saya ada rumah gitu kan. Ini yang saya lagi ikhtiarin, saya lagi buru-buru biar selesai. Saya sih nggak mau ambil pusing. Sobat Kang Ridwan punya rezeki lebih, mau beli rumah bisa ya. Ya Allah Kang, saya lagi ngarepin banget ini. Siapa yang beli rumah? Saya mau nyelesain semuanya gitu Kang. Biar itu dicabut laporan, saya bisa kasih tahu nih, orang-orang nih, laporan gue dicabut, gue bisa doang disambung lagi kontrak kerja gue gitu. Sampai saya begitu pengen Kang, kalau udah dicabut saya pengen datang ke yang mutusin kontrak saya gitu kan. Nih, yang cancel acara saya udah besok Kang, tapi belum tahu nih kepalanya, belum tahu berita saya pas dia udah bisa cancel ada gitu. Sebab jadi banyak yang terputus ya rezeki ya. Iya. Saat itu ya. Bukan hanya 1-2 gitu kan Kang. Ya, jadi karena nama apalagi yang berkaitan dengan produk gitu kan. Tapi ya saya yakin suatu saat Allah kasih sebuah pembenaran lah bahwa yang benar itu siapa, yang salah itu siapa. Saya yakin akan itu. Saya yakin akan itu. Kalau kedepannya mau ngapain nih? Ini kan mengalirkan. Tetap coba diberesin. Iya. Dalam konteks berkarya mau ngapain lagi sekarang? Kalau berkarir ya saya tetap akan berkarir, cuman saya lebih lega lagi kalau karir saya itu tidak ada embel-embel masih urusan ini Kang. Jadi mau fokus bersinin dulu jadi. Iya, saya mau fokus selesaiin ini dulu walaupun harus jual aset satu-satunya rumah saya gitu kan. Saya mau selesaiin lah, saya orangnya nggak mau pusing sebab komisarisnya udah susah dicari. Yang bertanggung jawabnya katanya punya tambang, punya nikel, ngomong di infotainment. Kamu nggak tahu ya di belakang saya orang kuat, saya punya tambang, punya nikel, punya apa, semua tetek bengek punya gitu kan. Ya kenyataannya sampai sekarang nggak ada ya. Nggak ada untuk pembayaran IO sama artis, nggak ada terrealisasi. Jadi saya yang tetap ya apalagi IO yang sudah melaporkan nama saya sebagai terduga penipuan, padahal seperti itu ceritanya bukan benar-benar yang terjadi di pemikiran orang gitu. Oh penipu bukan. Jadi jalurnya memang berbeda banget gitu kan. Saya sebagai dimanfaatin, dikorbankan di sini, ya dikambing hitamin lah saya di sini Kang. Saya merasa seperti itu. Tapi ya dalam hidup kan ada perjalanan ya, yang perlu kita lalui. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Betul, kita banyak belajar di situ ya, terutama Bang Yadi ya bisa belajar di situ. Betul, itu yang saya alhamdulillah saya bisa jelasin klarifikasi lagi ke pemirsa gitu kan. Makasih banyak Kang Ridwan udah ngundang, dan mudah-mudahan mohon doanya biar cepat selesai semuanya. Saya pengen fokus lagi di karir saya. Amin. Tanpa ada embel-embel gimana-mana gitu kan. Apa yang biarlah semua ini kan hanya titipan. Nanti apa yang saya sudah mungkin usahakan, ikhtiarkan buat membayar yang orang juga butuhkan gitu kan. Mungkin nanti Allah akan kasih jalan lagi seperti itu. Kita doakan yang terbaik ya, mudah-mudahan segera selesai. Ini di penghujung nih, minta tips dong buat sobat Kang Ridwan. Kang. Oh tips nggak ada ya? Mohon maaf. Saya kan ini harusnya saya dapat tip dari Akang. Ini Akang minta. Saya curiga dicolek, salah nanya nih saya nih. Iya, jadi apa ya kalimatnya minta? Jangan buat sobat. Ya mungkin saya belum terlalu tua lah kan. Nggak pantas saya ngasih wejangan gitu. Tapi mungkin ada suatu kata-kata mutiara. Mutiara enggak. Karena kata-kata yang bisa memotivasi. Saya nyari kerang susah banget buat dapetin mutiara itu. Kata-kata yang memotivasi. Nah, buat kata-kata yang memotivasi bisa. Boleh. Di roti Amor tokonya. Ya. Motivasi. Jadi menjadi seseorang itu
sukses atau tidak suksesnya, mau sukses atau tidak sukses, kita lihat ke diri kita sendiri gitu kan. Apakah kita sudah pantas mendapatkan kesuksesan itu apa tidak gitu. Dan orang yang paling kita harus ingat, orang yang tidak pernah ada di saat kita ada, tapi di saat kita tidak ada, dia ada. Itu yang harus kita ingat banget, Kang. Banyak teman-teman saya yang saat saya lagi seneng-senengnya, lagi banyak kerjaannya, dia nggak pernah nongol gitu. Tapi di saat saya susah, dia malah nongol. Mantap ya. Itu yang langka ya. Itu makanya anggap orang yang terpenting di hidup kita itu di saat kita ada, dia nggak ada. Tapi di saat kita nggak ada, dia ada. Itu Kang yang pengalaman saya saat ini saya rasain. Luar biasanya Allah kasih apa ya, seperti itu, teman-teman seperti itu, orang-orang seperti itu sama saya. Ya. Itu yang nggak bisa kebayang. Itu yang perlu kita cari juga ya. Bukannya dia bantuin kita makanan, sembako, duit, bukan hanya itu, tapi motivasi kita hampir tiap hari gitu. Di saat kita ada, dia nggak ada. Tapi di saat kita nggak ada, dia malah ada. Kok nongol ini orang gitu. Dan itu seringkali saat lagi saya lagi ngedrop, dia nongol. Pas momen itu. Ya, momen tapi saat saya naik lagi, tapi dia nggak pernah nongol. Hilang itu. Hilang. Itu heran tuh orang tuh yang begitu. Ada orang-orang begitu. Bukan hanya 1-2 orang. Ada orang. 1-2 orang bahkan. Bukan 1-2 orang, Kang, yang begitu. Enggak perempuan, enggak laki. Itu yang luar biasanya. Makasih banyak nih sudah. Saya yang makasih diundang. Sharing. Sukses selalu. Ada satu sesi terakhir. Jawab cepet. Ini nggak salah kan? Ini nih. Jawabnya cepet ya. Saya kasih pertanyaan, jawabnya cepet. Ini nih. Apa tuh? Saya mau siapin contekan dulu ya. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Sayang boleh lihat contekannya aja. Karena kan saya aja pertanyaannya nggak tahu mau jawaban gimana. Oke, Kak. Ya, oke. Kayak pertanyaan. Abon. Wah. Oh, belum ya? Belum. Pertanyaannya nggak kelihatan. Iya. Bentar, Kang. Aman. Oh, naik napas dulu ternyata. Siap. Oke ya. MC atau pemain film? Pemain film. Wih. Kembali ke layar lebar apa lu macam nenek kayung. Aduh. Sebutkan nama sahabat terbaik. Sahabat terbaik Murfi Sembako yang sudah almarhum. Oke, lanjut. Acting atau pelawak? Pelawak. Pedas atau manis? Manis. Arab atau Betawi? Betawi. Alami ya itu ya. Mau balik lagi nggak sama trio Sembako? Balik lagi sih mau. Cuma kan satu orang udah almarhum. Masa kita mau ngikut ke sono? Jadi duo. Masih banyak sudah sharing ya sekali lagi ya. Sayang, makasih banyak hatur nuhun. Kakak. Salam buat keluarga ya. Amin. Salam juga buat keluarga Pak RW, Pak RT. Tetangga itu mah. Oh, tetangga. Oh, iya. Kan punya keluarga. Iya.